Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang pada kawan-kawan semua. Alhamdulillah siang ini tepat jam 14.53 waktu Indonesia Barat, saya bisa bersilaturahmi dan bertemu secara langsung dengan Kang Hilman, pengasuh Pondok Sahadat dan Sholawat. Lokasi di Kampung Pasirengit, RT 0108, Desa Jaya Hapunten. Berarti di Kampung Pasirengit, RT 0107, Desa Jaya Bakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah hari ini saya juga ditemani oleh Kang Bucek. Beliau seorang YouTuber juga, memiliki channel. Kang, silakan diperkenalkan. Channel Kang Bucek. Channel Kang Bucek. Kontennya tentang makan-makan, mukbang. sewan mukbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan janten wasilah Amin, amin. sareng banyak manfaat, mudah-mudahan janten kabarokahan ang. Betul, amin. Hapunten abdi ngawagel waktosna aang. Mugia silaturahmi abdi sareng rekan-rekan abdi katampi ang. Amin, amin. Insyaallah begitu. Semua pamaksadanana hoyong ngobrol-ngobrol gitu angka. Iya, iya. Sambil Ngopi, ngobrol siang, perkara iman. biar Ngobrol. cenghar. Itu ngopi ya, Tapi ngopi nah ieu mah bentennya. Semohon ngobrol perkara iman. kurang ngobrol perkara iman. Jadi ngopi. Sareng Kang Hilman. Terus Kang Ucek Terus. ulang ngopi heula Kang. Heula. Biar Supaya cenghar. pinter. Semohon. Supaya pinter. Pres. Ngarokok. Ngarokok Ang. Kola ngarokok heula, kolu ngarokok samsu. Cenah. Banget korek. Luar Oke, biasa. ngarokok cengkeh. Hah? Tokeh ngarokok cengkeh tuh hari tokeh wah. Luar biasa angnya. Insyaallah gitu. Janten kieu ang. Punya gua abdi dikawitan nih. Mungkin bagian Kang Bucek pilih aya patarosan. Yes. Abdi teh ngagaduhan ka hoyong Betul. mewakili sami. Iya. Mudah-mudahan mewakili. Hayang hirup anu bener, hirup anu bener secara Itu bersihan dulu. syariah Islam Kang. Kudu kumaha ta Kang? Gitu kiat-kiatna ya. Lamun urang hayang hirup anu bener. Gitu. Iya. Sok maang lah dijelaskeun. Bari ngobrol urang maang. Ya siap. Insyaallah lamun tiasa ku abdi diwaler, lamun teu tiasa meureun hampura gitu. Tapi ieu mah sharing judulna, lain papinter-pinter, lain pabodo-bodo. Sebab di alam dunia ieu teu aya namina jalmi pinter, teu aya namina jalmi bodoh. Mohon. Pinter jeung bodoh kumaha urangna. Iya. Mengolah diri urang, lamun tah urang bisa mengolahna dina kahirupan, maka bisalah urang dina titik kapinteran. Tetapi dina pinter eta ulah adigung, ulah sombong. Ya. Kemudian dina bodoh urang ulah putus asa, mudah menyerah dan sebagainya. Sehingga ada tingkatan manusia. Pertama ada manusia yang bodoh. Itu karakter terendah di kalangan manusia. Yang kedua ada yang pintar, kemudian ada yang cerdas, kemudian ada yang beruntung. Jadi 4 karakter tersebut mewakili kehidupan manusia yang ada di duniawi. Manusia bodoh itu kalah dengan orang yang pintar. Kemudian yang pintar kalah dengan yang cerdas. Tetapi yang bodoh, yang pintar, yang cerdas kalah dengan orang beruntung. Orang bodoh pun bisa saja beruntung. Orang pintar pun bisa saja beruntung. Orang cerdas apalagi. Karena tidak diukur dari kebodohan, dari kepintaran dan kecerdasan untuk keberuntungan ya. Karena apa, orang yang beruntung itu seperti apa? Lihat, kita ambil dalam Al-Quran.
Orang yang beruntung itu yaitu orang yang bertakwa. Maka kita ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, berarti orang-orang yang beruntung. Karena apa? Dia tidak memandang dia bodoh, dia tidak memandang dia pintar, dan dia tidak memandang dirinya cerdas. Yang jelas, yang takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Menjalankan aturan-aturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan sunnah-sunnah Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Itu satu. Bagaimana kiat-kiat untuk kita bisa menghadapi situasi, sistem kehidupan, problematika kehidupan, baik dari segi finansial, kemudian dari segi istilahnya non finansial, dan kemudian dari segi ubudiyah atau ibadah, dan dari segi yang lainnya, sebetulnya simpel. Nah, entah Kang. Pertama, yang harus kita urus itu diri kita dulu. Sebab dalam Al-Quran jelas. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Allah berfirman yang artinya begini. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka ya urusannya. Kan gitu. Maksudnya kumaha? Ku angpusaku wa ahlikum naro. Itulah ayatna. Maksudna kumaha? Ku angpusakum, jaga diri anjeun. Wa ahlikum, jeung ahli anjeun, ahli teh keluarga, sanak, saudara, famili, sahabat, dan sebagainya. Kalau kita muslim, saudara kita muslim seluruhnya. Itu harus dijaga. Sebelum kita menjaga seluruh anggota keluarga kita, tetap ditekankan oleh Allah, ku angpusakum. Jaga dirimu dulu. Jangan mentang-mentang kita bisa mengarahkan orang lain, kemudian kita menjaga orang lain dari segi-segi perkara negatif, kemudian kitanya sendiri kagak. Jadi bahasana kieu, jadi pasekon. Paham tuh pasekon? Aya dina alat tukang bas anu letter L, bisa ngelempengkeun kayu tapi manehna mengkol. Oh gitu. Itulah pasekon. Orang pasek itu orang yang bisa membenahi, mengatur orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dibenahi. Pasek disebut Pasekon. Pasekon. Pasek itu kalau di alat tukang bas ada letter L yang sudutnya. Sudutnya ya seperti itulah. Kita belajar dari perkara yang kita lihat, yang kita gunakan. Contoh lah itu seperti tadi pasekon ya. Maka sebelum kita meraih hati orang lain, memperbaiki orang lain, kita dulu. Apa yang harus diperbaiki? Pertama, ucapan. Sebab Rasul pernah berkata begini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga ucapannya. Bukan menjaga dirinya pakai tameng besi gitu supaya teterak di kadek, atau pakai ilmu-ilmu nukarar itu supaya teterak dikit-dikit. Bukan itu kata Rasul. Hifdzul lisan. Jaga heula ucapan orang. Nah, itu tong samarangan yang modelnya. Nah, iyalah. Terus setelah kita jaga ucapan kita, maka insya Allah akan memberikan suatu hal yang terbaik bagi kita. Kenapa? Jauh daripada masalah. Contoh, Kang Hendra sareng Kang Bucek teu pira paloba-loba omong, akhirna pecah. Pasea. Padahal ieu lisan loh, bukan patonyok-tonyok, tapi neme cariosan. Papoyok-poyok lah. Kalau omong. Asia bisa naon kan gitu. Orang Sunda kan biasanya gitunya. Ini hayang puas ka batur teh. Ningang disinggung ku batur seeutik ka manehna anu muka. Nah, itulah lisan. Pertama, jaga lisan. Kedua, hifdzul qalbi. Jaga hati. Jaga hati maksudnya gimana? Di saat orang lain itu mengejek kita, menjelek-jelekan kita, menjelek-jelekan keluarga kita, kemudian segala macam bentuk diarahkan kepada kita yang tidak baik, kita minimal harus bisa menjaga. Jangan sampai ada sifat-sifat setan dalam hati. Iri, dengki, ujub, tagabur, ria, sombong. Itu jangan sampai ada. Bagaimana menjaga hati? Kalau menjaga ucapan ya itu tergantung kita
bagaimana kita mengucap. Sebelum kita mengucap, maka kita pikirkan dulu. Dipikir dulu. Enak nggak nih? Tok asbun. Nah, seperti itu. Kalau hati, zikru kolbi atau dikir sir. Dikir yang tingkatan tertinggi. Dengan asma apa ya terserah, mau kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau la ilaha illallah dalam hati terus. Selalu menjaga dikirnya. Maka Sayyidina Umar pernah berkata, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya Allah itu kan tidak butuh penjaga, ya enggak? Tetapi kitanya yang menjaga asma Allah dalam hati kita, sehingga Allah akan terus menjaga kita. Bukan berarti kita harus menjaga Allah. Allah itu tidak butuh penjaga kok. Yang ada kita yang butuh penjagaan dari Allah. Maka kita harus mengingat terus Allah. Itu salah persepsi. Nah, jangan salah persepsi. Jadi kita kaitkan seperti itu. Sayyidina Umar pernah berkata, Sayyidina Umar itu orang hebat. Panglima di zaman Rasulullah itu paling ganas. Maka Rasulullah itu dulu sempat mencari 2 Umar yang akan dijadikan bahasana sahabat, yang akan dijadikan pendamping. Maka Sayyidina Umar bin Khattab lah yang terpilih oleh Allah. Lihat kepemerintahan Sayyidina Umar. Tidak ada yang namanya rakyat kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Justru Sayyidina Umar selalu tidur di bawah pohon kurma. Bahkan masyarakat nu miskin, mana miskin amat, mana pimpinan Sayyidina Umar kok bisa kieu? Iya. Masa aya nu teh nyaho eta Umar? Seorang khalifah yang tidur, seorang raja yang selalu tidur di bawah pohon kurma, seorang presiden. Nah, makanya kalau kita ngambil hikmah daripada Sayyidina Umar, apa yang ia kuatkan? Yaitu satu, zikru qalbi, memperkuat lilahna ka Allah, memperkuat lilahna ka Allah. Maka di saat berlomba-lomba untuk sedekah aja, Sayyidina Umar tidak pernah mau kalah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang belum bangun, Sayyidina Abu Bakar sudah nyebar. Bahkan di pundak Sayyidina Umar itu bekas mangulan beas merenanya, dibagikan ke warga-warga. Masya Allah, seorang pemimpin loh. Lain kudu warga anu nyamperkeun ke kantor, tetapi Sayyidina Umar sebelum subuh itu udah selesai semua kebutuhan masyarakat. Jadi nguliling, muteran warga. Nah, pertanyaannya satu, ada nggak seperti itu sosoknya? Mudah-mudahan ada. Mohon. Makanya kia bisa saja ada kalau dari pimpinan pusat ke bawah itu menerapkan hal seperti itu. Contoh, moal mungkin meureun presiden kukulilingan se-Indonesia, moal meureun. Ya minimal atuh dari bawahan-bawahanna tepi ka RT na RT ka untuk 30 rumah. Insya Allah kauntup. Kauntup kan? Nah, bukan niat mah. Contoh, pemerintah memberikan bantuan melalui provinsi, kemudian melalui kabupaten, kemudian melalui tingkat kecamatan, kemudian melalui tingkat desa. Dari desa disebar itu untuk per RT itu dibagi langsung si sembako eta ke masyarakat ku RT. Pertama ada nilai ibadah. Bener deh. Kenapa kok nggak bisa seperti itu? Karena sistem kita yang harus dirubah. Coba lamun sistem nakos gitu. Rek Yahudina, rek Nasronina, rek RT-na orang Karesen tetap harus seperti itu kepada warga, tetap warga urang kan gitu. Coba kalau kita terapkan seperti itu. Jangan mentang-mentang kita merasa punya jabatan. Ingat, jabatanmu itu ujian. Ingat, hartamu itu ujian. Segala sesuatu yang timbul dalam kehidupan itu semua ujian dari Allah. Karena apa? Segala sesuatu yang kita jalani saat ini, baik jabatannya, baik hartanya, baik amanah-amanah yang lainnya, itu akan dipertanyakan oleh Allah. Termasuk ibadah. Kayak di akhirat menangnya. Jelas. Nah, salah resna mah angkutan ya. Kayak ngobrol-ngobrol masalah pemerintahan mah berat pasti. Gitu. Kok mau ngobrolkan masalah sistem. Iya. Gitu. Nama orang ngobrol ringan-ringan gitu anglah. Ya makanya tadi, makanya apa yang saya katakan tadi, jaga diri kita dulu. Ya gitu kan. Sebelum kita melakukan hal yang besar, maka intern dulu, individual dulu, diri kita dulu aja. Perbaiki. Apa salahnya sih kita memperbaiki diri kita untuk kebaikan kita dan keluarga kita? Kalau kita udah memperbaiki diri kita dan keluarga kita, maka yang lainnya akan mengikuti. Itulah disebut sistem estafet dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.
Kalau dari atas ke bawah itu khusus orang-orang yang di atas. Maka yang di atas pun harus bisa dari bawah ke atas dulu. Supaya sistemnya meureun naon teh Seperti air mengalir. seperti air mengalir, tidak terputus. Tidak terputus. Dari Gitu. hulu ke hilir. Nah, gitu. Nah, itu baru Muaranya di laut, Ang. atunya. Kan gudang akan di laut. Nah, makanya kan eta namanya dua. Pertama hifdzul lisan wa nuka dua hifdzul qalb. Yang terakhir hifdzul akli atau menjaga akal atau pikiran kita. Kenapa? Kalau saya katakan begini, dalam kehidupan itu tidak terlepas dari 3 unsur. Pertama bumi, kedua angin, ketiga atau udara, ya angin atau udara, kemudian langit. Unsur bumi adanya kolbun, hati. Karena apapun ada dalam hati. Atuh jelas. Arek unsur amarah, arek unsur nafsu, arek aya dina hate sadaya. Model dina bumi aya caina, aya seuneuna, aya itu, aya ini segala rupana aya. Abdi kesal kamu cek berarti unsurna unsur bumi. Unsur bumi. Karena apa? Di unsur bumi itu mencakup keseluruhan yang ada di bumi. Bumi itu sumber daripada segala sumber. Adanya udara karena adanya bumi. Adanya udara, adanya air karena adanya bumi. Adanya tumbuhan karena adanya bumi. Maka dalam hati itu segalanya komplit. Segala rupa aya. Nah, yang harus diperbaiki maka itu dulu. Hati dulu. Ucapan, hati. Jadi biar nyambung nantinya. Cara menyambungnya gimana? Kolbun, hifdzul kolbun, hatinya diraksa. Hifdzul kaulun, ucapannya dijaga. Kemudian hifdzul aklun atau hifdzul menjaga pikiran. Maka di saat kita mengucapkan asma Allah, maka mulut kita akan menjaga, terdeteksi oleh hati sehingga kita tidak mengucapkan hal-hal yang negatif. Itulah cara ngerem ucapan. Namun ia nyambung ka dieu, otomatis di dieu ge masya Allah. Maka kita akan belajar sistem bagaimana cara menyatukan 3 unsur tersebut biar menjadi satu. Sekarang begini, kita coba. Yang namanya hati dan pikiran itu akan terputus oleh lidah yang tak bertulang. Maka lidah ini harus kita kunci. Yuk kita coba semuanya. Silakan kalau pemirsa mau coba silakan. Ini proses cara kita beribadah yang baik, cara kita beribadah yang khusyuk nantinya. Agar apa yang kita ucapkan ada dalam hati dan pikiran kita. Syaratnya satu, kita kunci lidah yang tak bertulang. Caranya bagaimana? Untuk sementara kita coba dulu. Lidah ini tempel ke atas langit-langit. Nah, tempel ke kana langit-langit atas. Tah dikitukeun. Supaya ngangkatna ka luhur si lidah ieu. Kemudian ucapkan asma Allah atau bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Ada enggak dalam pikiran? Coba. Allah. Dalam hati coba. Iya tahan, iya lidah jangan bicara, tapi hati bacakan Allah. Ada gak dalam pikiran? Ada, Ada kan? Kagambar lah. Walaupun orang bentak kayaknya, iya dikunci ya. Allah. Kemudian kita tambah, kita rubah jangan Allah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ada gak coba yuk? Tahan, dah hati Bismillah. Ya. Ayatnya nyambung. Karena apa? Inilah segala unsur yang merusak kehidupan kita dalam segi ibadah. Makanya di saat manusia berbohong, ibadahnya itu akan ngambang. Manusia itu di saat sering menipu orang, itu akan ngambang. Itu berawal dari ucapan lisan. Makanya lidah yang tak bertulang ini bisa menembus hati. Setajam-tajamnya pedang dan silet, lebih tajam lidah. Karena apa? Maka ini harus dijaga dulu. Nanti setelah kita meninggal, setelah kita wafat, maka ini akan terkunci. Mulutmu akan dikunci, kecuali yang lainnya akan terus berbicara. Karena ini sumber nggak bohong. Coba lamun kurang dibiasakan. Maka lamun dina salat, lamun hayang suku kumaha, teu kudu dikunci kitu carana. Naon nu dibaca ku ieu, diikuti ieu. Atau ieu maca, ieu maca sehingga timbul tadi. Coba kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Tilu unsur kayak gitu. Hebat tuh kekuatan khusyuk. Ku bismillah oke, baheula bisa himbar saking kunaon. Ku ikhlas jeung khusyuk. Maka ayeuna kunaon bismillah tuh bisa himbar. Padahal mahraj jeung tajwidna geus bener. Karena ieu tilu unsur ieu tengah hiji. Tah, aya nu koslet. Lamun listrik koslet ngejepret pareu. Iya. Lamun jalmi koslet berarti tidak terukur, terarah. Gelap. Maka segala dirempak. Gitu, paham? Nah, itu baru 3 unsur loh. Silakan ada yang bertanya lagi. Sok, mumpung menuju rada caang ya soalnya ngopi ngobrol perkara iman, memperkuat keimanan kita. Nah, pahamnya? Paham, berbobot lah. Judulnya pengetahuan yang abdi jalmi anu awam ang bilih Kang Bucek aya patarosan mangga anu ditaroskeun ku Pangeun memang eta sami gitu ya. Mohon. Sugan eta mihan gitu. Gitu. Tapi ieu mah terus berbicara masalah intinya kan kita berbicara menanyakan tentang kita tuh ingin hidup tuh yang benar dan harus seperti apa. Ternyata seperti itu. Nah terus untuk supaya kita benar-benar terjaga istiqomah lah itu inti nama. Sedangkan nih angin-anginan kita orang ini kan kadang-kadang ya bisa tergoda lah. Iya betul. Istilahnya leok lah atau istilahnya udah tentu kalau iblis mah selalu menggoda ya. Jadi kita lihat dari bukti nyatanya aja ya dari lingkungan gitu. Nah untuk menyikapinya atau menahan supaya kita terus lurus, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya intinya gini lah, maaf. Intinya gini, orang tuh kan kadang-kadang tidak konsisten. Orang tuh ada yang mendukung ke kita, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Betul. Kita melihat dari orang yang tidak suka ini kadang-kadang, seperti itu. Jadi gimana langkah-langkah kita tuh untuk bisa gitu menghindari Gus sebenarnya orang teh. Pantang nggak gitu? Pantang, panceg. Sebetulnya simple gitu ya kalau kita ambil dari segi sistem lingkungan dan sebagainya, pergaulan dan sebagainya. Satu hal yang harus kita ingat dalam bahasa Indonesia ada kalimat di untuk nambah ada me. Kalau kita contoh kita dipaksakan untuk ibadah kasih semua. Kasiksa. Tetapi lamun urang sorangan memaksakan diri. Kasih semua. Karena keinginan kita kan. Jadi kita harus menerapkan sistem memaksakan diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Syarat utama di saat kita memaksakan diri maka harus dijaga itu telinga dan mata. Pertama, jadilah orang buta. Bukan buta sesungguhnya, tetapi jangan pernah melihat orang itu dari segi negatif dan positifnya. Kita lurus, Pak. Yang kedua, jangan pernah mendengarkan omongan-omongan orang. Kalau kita mau bener, soalin dan sebagainya, bodoh teuing, nu penting mah aing geus memaksakan diri hayang ade. Yang bener aing mah. Jadi intinya jangan kalau mau dipaksa oleh orang lain atau disuruh atau apa, itu nggak bakal baik. Tetapi kalau kita mengambil kalimat memaksakan diri, melaksanakan, menjalankan, menjalani dan sebagainya, itu akan lebih nikmat. Maka dalam aturan hidup, kenapa banyak ada istilah kata wah pancena urang mah imana keur naik, ayeuna mah daek ka masigir, nafsuna keur gede, nafsuna keur eueuh, keur leutik. Urang mah cenah imana oge keur anjlok, cenah imah keur turun, nafsuna keur gede. Yang namanya keimanan itu tidak naik dan turun. Ingat, kalau ada yang berkata bahwa keimanan itu naik dan turun, itu bohong. Siapapun mereka mau bertitel apapun itu bohong. Keimanan tidak ada naik dan turun. Yang naik dan turun itu hasrat kita, nafsu kita yang melebihi keimanan sehingga iman itu seolah-olah di bawah, dia turun. Padahal Allah menciptakan keimanan itu dari 500 tahun sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini ada perjanjian. Saya akan beribadah kepada Allah. Itulah keimanan pertama.
Keimanan kedua begitu kita dilahirkan, di komatan, di adanan, kemudian baca syahadat kan gitu. Ya. Itu keimanan. Diingatkan begitu kita berodol kalam dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingetan Allah, Allah, Allah terus. Nah, itu keimanan yang ditempelkan. Maka kita pertahankan itu. Nafsu itu dikurangi, iman itu ditinggikan. Maka di saat kita menaikkan keimanan kita, nafsu kita direndahkan, itu ujiannya akan berat. Ujian. Kita masuk sekarang ke ranah 3 hal dalam hidup itu. Pertama ada coba, ada ujian, ada godaan. Ingat, jangan dibalik. Godaan, ujian, cobaan, jangan. Tetapi dicoba, diuji, baru digoda. Contoh, di saat kita tidak tahu tentang agama, maka orang tua kita menyarankan kita sekolah, pendidikan dan sebagainya, pesantren dan sebagainya. Haji. Setelah itu kita akan mulai menjalani apa yang kita pelajari. Di situ Allah mencoba kita. Dicoba ku Allah, dicoba heula. Naik ta tingkatan melewati batas cobaan, engke naik karena titik tingkat ranar ujian. Da urang arek naik kelas. Nah, arek naik kelas, arek naik tingkat, tadi nanti SD karena SMP, tadi nanti MI karena MTS, tadi nanti MTS atau nanti karena SMA, tina SMA bade karena kuliah. Itu akan ada ujian. Di tingkat cobaan itu ada 3 hal yang harus kita waspadai. Pertama, lingkungan. Kedua, istilahnya keaktifan kita dalam sosialisasi atau mendekati orang-orang yang pintar, yang soleh dan sebagainya. Itu harus kita jaga. Yang ketiganya, jauhi perkara maksiat. Satu itu. Kita kalau mau melewati tahap cobaan. Kemudian setelah kita melewati cobaan, maka di dalam tahap ke ranah ujian itu ibadah kita sudah mulai istiqomah. Kemudian istilahnya maksiat kita sudah mulai agak terhindari, maka Allah akan menguji kita. Contoh, dulu ada yang namanya ulama besar namanya Barsiso. Nah, kita ambil itu aja. Kenapa beliau itu memiliki kehebatan bahwa santrinya itu ngajinya di atas awan. Ngaji di atas awan. Ku berkahna Barsiso ngaji di luar awan. Muridna sakitu dah. Murid komo di Barsiso. Saking hebatnya dina ibadah. Nah, dia udah melewati tahap cobaan dan ujian. Maka timbul keberkahan, karomah. Setelah itu apa? Allah menurunkan atau setan memohon izin atau iblis itu memohon izin kepada Allah untuk menggoda Barsiso. Maka iblis datang ke masjid Barsiso ibadah itu. Nah, saur Barsiso teh ieu mah teu daekeun dahar, teu daekeun minum ngan ibadah. Pan ku sering katingali eta ku penasaran. Ditaros lah eta. Naon ieu anu jangajantenkeun ibadah anjeun model kaki. Da kaula mah waktu dahar-dahar. Waktu istilahna nginum-nginum, waktu ngawajiban istrinya ngawajiban. Ari anjeun kuna make kieu, kaula mah ahli dosa, ahli maksiat. Dosa naon? Cek iblis teh. Jawab. Dosa naon teh pernah dilakukan di kaula. Ari kitu cenah dosa nu mana sih? Lebar sih so. Kinten-kinten kaula tiasa moal ya. Anjeun ibadahna. Ih atuh bisa wae. Pertama kaula teh tukang ngabung. Pengakuan anak. Nah, pengakuan iblis. Dipikir ku Barsiso. Aduh, ngabung mah gede dosa. Coba cenah nu sejena aya keneh. Ah, iya cek iblis teh. Kadua kaula mah tukang zina. Zina cenah berat di wae cenah dosa. Nah, ari naon nu sanes di aya keneh? Aya hiji deui mabok. Oh, iya rada enteng nyobatanana ieu. Sebab ilmuna paham. Betul gak? Anu ilmuna paham mah meureun pandanganna mabok teh enteng. Ngentengkeun perkara. Salahna Barsiso ngentengkeun perkara. Justru dicoba bae ku anjeunana. Ka warung remang. Kang pangnuduhkeun warung remang-remang paling mana paranti mabok ge. Oh di anu dituduhkeun di pengkolan cenah aya. Mabok lah anjeun.
begitu geus mabok eta ningali anu mereanana eta nu masihanana eta nu ngaulaanna teh istri katinggalina geulis meureun pelayan eta teh pada boga salaki. Nah, dihantem zina lompatna. Diperkosa. Digenggerekeun ku salakina atau dibunuh duanana. Berarti 3 perkara dicumponan ku basiswa dalam 1 kali gerakan. Tina mabok. Akhirna Allah dicabut nyawa dalam keadaan su'ul khotimah. Karena eta ranar godaan itu lebih berat daripada ujian dan cobaan. Cobaan pun udah berat, apalagi ujian. Maka di saat godaan eta masalah lebih berat daripada kehebatan ilmu oge eleh. Sebab naon? Jadi kieu pangkatna iblis itu lamun urang di kiai nya digodana iblisna tingkatan kiai deui gitu. Lamun urang tukang tarok, tukang bobok atuh eta mah jurigna jurig jarian bener gitu. Ari tingkatna aulia gogodana model kumaha. Sedangkan dalam sejarah itu malaikat pun berguru kepada iblis. Iblis itu panglimana Allah dulu sebelum istilahnya ada perpecahan, ada pemberontakan atau pembelotan. Karena apa? Di saat iblis itu menggurui malaikat selama 40 tahun. Ya. Saking kehebatnya iblis itu. Diangkatlah panglimana Allah. Panglima perang nabi. Namanya Ajajil. Maka di saat itu Nabiullah Adam alaihissalam dilahirkan, diciptakan dari segumpal tanah. Setelah itu diciptakanlah Adam, kemudian seluruh makhluk Allah itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, hanya iblis yang tidak sujud. Arek naon cenah aing sujud ke Adam? Da Adam mah diciptakeun tina tanah, aing mah tina seuneu. Sombong. Nah, sombong na eta itu. Maka saur Allah, maneh arek kitu mah. Geus maneh kaluar tina rahmat kami. Maka ada kalimat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaiton kan artinya kieu. Ngalindungi Tuhan ing isun saking setan kang adoh saking rahmat Allah. Bahasa Jawana. Bahasa Indonesia nama mugi Gusti jagaan kaula raksa kaula tina gogoda setan anu tepih tina rahmat Gusti. Meureun gitu. Bahasa Sunda nama gitu nya. Tah makana ada kalimat eta. Makana setiap perkara yang baik-baik awali dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang akan kita lakukan yang baik-baik tapi ya awali dengan bismillah. Luar biasa. Gitu. Alhamdulillah, Ang. Gitu. Berarti intina paham teh tah Kang objeknya. Intina eta. Kita harus paham ranar cobaan, ranar ujian dan ranar godaan. Itu prinsipnya. Kalau kita ingin menjalani kehidupan secara normal, secara aturan, maka kita harus menjalani kehidupan itu menjadi orang yang buta terhadap hal-hal yang negatif, menjadi orang yang tuli terhadap omongan-omongan yang negatif. Jalani inti lempang we urang mah lurus be urang mah lempang memaksakan diri untuk ke arah kebaikan. Ulah dipaksakeun aya dipaksa mah bahaya dipaksa mah nyeri hate. Nah gitu. Alhamdulillah Ang hatur nuhun wejanganana jantan pencerahan Kang Muadi rasulun kanggo Kang Bucek, mudah-mudahan kanggo pemirsa sadayana saur Kang Endi mah nya sapertos kitu kurang langkung merentos 40 menit ya kurang ngadangkeun petuah-petuah atur nuhun Kang Hilman tapi tidak sampai di sini cukup nanti di sini nanti lagi sama semua Hilman untuk langkah-langkah kedepannya atau di tema-tema yang lain semua tema-tema yang lain Kang silahkan terbuka makanya di sini bangunan tanpa pintu itu artinya kita membebaskan siapapun ke sini 24 jam tidak peduli mereka itu garong maling dan sebagainya silahkan dengan tujuan yang baik taqarruban ilallah mendekatkan diri kepada Allah berubah diri dari negatif ke arah positif yuk barengan kita tidak ada yang pintar yang bisa dan sebagainya tapi kalau kita sama-sama maka akan saling mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pemirsa bisa menyimak dan terus
di share, di komen, di like, di subscribe, channelnya biar lebih maju karena ini tentang kehidupan dan agama. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة